Salam penilai. Berjumpa dengan saya Fadila dalam podcast mengenal lebih dekat kandidat Dewan Pengawas Keuangan MAPI tahun 2024. Acara ini merupakan rangkaian Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Bersama saya sudah hadir salah satu kandidat Dewan Pengawas Keuangan nomor 2, Bapak C. Putra Handalan. Halo Bapak, apa Halo, kabar? halo Mbak Dila, ketemu ya. Iya, izinkan saya manggil Bapak dengan Pak C ya Pak ya. Boleh Mbak, silakan. Bagaimana kondisi dan persiapannya nih Pak menjelang hari pemilihan Dewan Pengawas Keuangan yang sebentar lagi nih Pak akan Iya, diselenggarakan? iya, sebenarnya nggak ada persiapan khusus lah, karena Mm-mm. ini kan pesta demokrasi ya. Iya, Ya, kita harus laksanakan dengan hati yang gembira Mbak. betul. Jadi ya nyantai aja lah, Nyantai karena ya. ini untuk kemajuan kita lah semua di profesi penilai. Iya Pak, betul ya Pak ya kita Mm-mm. dan yang utama menjaga kesehatan juga ya Pak ya Iya gitu benar Mbak. dan juga Benar. kedamaian hati. Iya, hati gembira tadi Iya Mbak. betul Pak. Nah Pak, mungkin juga di sini kan kita di depan para penilai ya. Mm, Ada juga beberapa mungkin yang belum kenal dengan Iya. Bapak gitu kan. Boleh Pak diceritakan sedikit mengenai pengalaman Bapak dari pendidikan, Iya, pekerjaan, iya. atau pengalaman di organisasi gitu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Cik Putra Handalan, penilai publik domisili di Kalimantan Barat. Saya juga Ketua DPD MAPI Kalimantan Barat. Hari-hari Mbak Dila, saya Mm, berkegiatan ya ngurus kantor lah, mm, penilai publik, tetapi saya juga nyambil sebagai advokat, sebagai mediator, lisensi Mahkamah Agung. Saya juga certified broker properti. Kita iya, pernah iya, ngobrol iya, online ya iya waktu betul. itu. Saya juga punya certified lah komisaris di BPR. Mm. Itu sih Mbak. Kalau basic pendidikan ya saya di bidang teknik sipil dan di bidang hukum. Oh, Itu iya. Mbak. Banyak sekali ya pengalaman Bapak ya yang cukup mumpuni juga ya. Nah, dari sekian banyak nih kan Bapak pengalaman sama juga keterampilan gitu. Kenapa nih Bapak tertarik mencalonkan diri menjadi Dewan Pengawas Keuangan? Hmm. Ini Kenapa nih tiba-tiba saya tiba-tiba memutuskan ini nih masuk gitu ya. kan? Iya, tertarik gitu Iya, kan. iya Mbak. Jadi gini, saya itu menjadi pengurus MAPI di Mm-mm, Kalbar mm-mm, itu sejak 2015 ya Mbak. mm-mm. Sudah cukup lama lah. Iya, Jadi memang terkait pesta demokrasi kita ini, memang beberapa teman tuh telepon. Gimana kalau Abang atau Pak C ini majulah memberikan kontribusi di tingkat nasional. Nah kemudian ya saya berpikir diskusilah dengan keluarga, dengan mm-mm, partner saya juga di kantor sana. mm-mm. Ya kenapa tidak? Nah maka ini adalah bagian dari keinginan lah Mbak untuk memberikan kontribusi yang lebih di tingkat nasional. Oh, Itu iya. aja sih Mbak. Iya, sangat ini juga ya Pak ya, mulia sekali sebenarnya kan, maksudnya baik ya untuk ikut berkontribusi di Iya, MAPI. iya. Nah, kan di MAPI ini cukup banyak nih sekarang isu-isu yang berkembang ya Pak ya, terutama misalnya kalau terkait dengan keuangan ya atau DPK ini ya, salah satunya nih banyak anggota MAPI yang merasa tuh biaya pendidikan MAPI terlalu tinggi nih, sehingga ada anggapan MAPI mencari keuntungan dari anggota, padahal MAPI ini merupakan organisasi nirlaba. Bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai isu-isu yang berkembang itu? Iya, makasih Mbak. Itu memang ada didiskusikan ya di Iya. beberapa grup. Tetapi harus kembali Mm-mm. bahwa kita ini harus taat azas ya Mbak. Bahwa DPK itu hak, tugas, dan wewenangnya sudah secara jelas ditulis di dalam ADART. Ada dua yang saya baca. Yang pertama itu adalah melakukan verifikasi. Jadi verifikasi itu kalau artinya kan di dalam KBBI itu pemeriksaan terhadap suatu laporan, Mbak. Lalu yang kedua melakukan pengawasan. Jadi terhadap seluruh keuangan dari badan organisasi Mm-mm. MAPI. Nah, tentu terkait dengan isu tadi, kalau memang di dalam kewenangan DPK itu kita bisa memberikan saran dan pendapat ketika rancangan RAPBO, badan organisasi.
Nah, tentu kami bisa memberikan pendapat dan masukan kepada DPN sebagai mengambil keputusan dan bisa juga mengkomparasi kan dengan organisasi profesi lain terhadap katakanlah keluhan anggota itu. Tapi memang ketika keluhan itu disampaikan di grup WA, saya kira perlu kita normatifkan, misalkan dibuatkan survei yang memang di arrange oleh DPN sehingga survei itu menjadi masukan yang sifatnya memang cukup baik ya, mewakili anggota kita keseluruhannya. Jadi saya kira proses menuju pengelolaan yang lebih baik itu pasti kita akan dukung begitu. Oke, bagus sekali Pak ya, menarik nih masukan dari Bapak. Nah, masih terkait dengan biaya nih Pak ya, karena kan DPK tuh identiknya dengan uang, uang, uang gitu ya Pak ya. Gitu. Pengawasan Iya Mbak, betul, pengawasan bukan pengawasan uang, pengelolaan loh pengelolaannya ya. pengawasan uangnya kan. Terkait dengan efisiensi anggaran nih Pak kali ini, ada persepsi juga bahwa biaya operasional MAPI cukup tinggi. Bagaimana nih langkah yang Bapak tempuh jika terpilih Iya, menjadi iya. DPK untuk mewujudkan efisiensi operasional MAPI agar tidak terjadi pemborosan biaya operasional? Saya kira tadi udah nyambung Udah dengan nyambung pertanyaan ya pertama ya. pertanyaannya, Jadi kan mirip ya. bahwa kalau disebut dengan mahal tentu harus ada komparasi kan. Iya Nah, betul. mungkin yang perlu kita buat adalah diskusi lah terhadap Mm-mm. komparasi tadi. Saya kira untuk kepentingan anggota semua langkah yang terbaik itu patut kita ambil, Mbak. Dan tentu DPN dan badan organisasi yang lain pasti akan juga berpikir untuk mewujudkan hal yang sama. Itu, Ya, Mbak. ya, ya. Lalu sebagai pengawas nih Pak, jika misalnya terpilih menjadi Iya, DPK iya. gitu, Ini ini pertanyaannya udah biasanya terpilih. iya kan jika ya Pak, kita Iya harapan juga. tuh ada. Iya, iya. Eee, bagaimana nih Pak, apakah sudah ada gambaran nih langkah Mm, ke depan, mm, dalam mewujudkan transparansi keuangan yang saat ini juga mm, banyak nih digaungkan atau diminta oleh anggota mm, MAPI gitu, karena mereka mm. beberapa ada yang menganggap saat ini kurang transparan nih, Iya, iya, gitu. Bagaimana iya, nih menurut Bapak? Apakah, iya, eee, benar nih, iya, menurut Bapak saat ini kurang iya, transparan? Terus, kira-kira menurut Bapak, apa nih Bapak yang ke depannya ada perbaikan iya. atau mungkin, ya ini sudah bagus perlu tetap dipertahankan gitu, seperti itu? Iya Mbak, apa namanya, ada survei ya di Mhm, media penilai ya Mbak. iya, Itu ada 7 apa 8 poin besar yang saya ambil itu yang poin pertama. Memang itu ada harapan lah dari peserta apa yang mengikuti survei agar pengelolaan organisasi MAPI ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi mhm, memang yang Mbak Dila sampaikan tadi itu sejalan juga dengan hasil survei di media penilai iya tadi, itu betul, saya kutip ya. Nah, lalu kemudian dalam melaksanakan tugasnya Mbak, DPK itu tadi yang saya bilang ada dua ya, verifikasi dan pengawasan itu juga sudah dibuat pedoman kerja oleh DPK yang periode sebelumnya. Nah, saya kira ada dua langkah lah Mbak. Mungkin itu kaitannya dengan program lah saya kira ya. Saya juga tidak pengen muluk-muluk, tapi ya lebih implementatif. Yang pertama jangka pendek, saya kira tentu sebagai anggota DPK kami akan melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap pedoman kerja yang sudah disusun oleh DPK periode sebelumnya. Saya sudah sempat membaca tetapi belum terlalu mendalami. Ada beberapa poin yang menurut saya ini perlu dielaborasi lagi. mmm, Lalu kemudian jangka panjang tentu ini sifatnya sudah makro dan mikro juga ya Mbak. Karena 4 tahun ya kalau saya masih di DPK maka memang perlu langkah strategis lah dalam rangka mewujudkan harapan anggota MAPI lewat media penilai tadi survei itu bahwa pengelolaan MAPI ini memang diharapkan transparan dan akuntabel. oh Itu iya. Mbak. Iya betul ya Pak ya, memang semoga ke depannya memang lebih baik ya Iya, Pak ya, apa yang iya, sudah baik dipertahankan, iya, apa yang belum diperbaiki gitu ya Pak perbaiki. ya. Oke, tidak terasa Pak, Ya, waktu sudah berlalu ya, cukup iya, banyak nih hal-hal yang kita diskusikan iya baik walaupun Mbak. dalam waktu singkat ya. Iya, Sangat menarik sekali gitu kan. Terakhir Pak, boleh iya, sampaikan nih kira-kira harapan Bapak kepada seluruh pendengar di oh iya. Indonesia dan juga closing statement Pak. Yang terhormat Bapak, Ibu, Abang, Adik, dan saudara sekalian, penilai di seluruh Indonesia, kita semua adalah
saudara dan teman sejawat di profesi penilai. Kami menghimbau dan mengajak agar kita semua berpartisipasi aktif dalam musyawarah nasional MAPI yang akan datang dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Pilihlah saya, Bang CPH, Cek Putra Handalan, calon DPK MAPI nomor 2. Oke, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Demikianlah podcast kita bersama kandidat Dewan Pengawas Keuangan nomor urut 2, Bapak Cek Putra Handalan. Saya Fadila bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas 13 MAPI 2024. Salam penilai. Salam penilai.